يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari beberapa hal terkait dengan hukum-hukum tentang wudhu. Beberapa hal terkait dengan hukum-hukum wudhu. Ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum wudhu ini secara global Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. Dalam surah tersebut atau dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Dari ayat ini maka kita berkesimpulan bahwasanya anggota-anggota wudhu yang wajib dibasuh, anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika kita berwudhu adalah yang pertama adalah wajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Basuhlah wajah-wajah kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah tangan hingga siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan cucilah tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku kalian. Selanjutnya adalah wajah. Selanjutnya adalah kepala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsahu bi ru'usikum." Selanjutnya adalah kaki hingga mata kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'bain." Inilah anggota wudu atau anggota tubuh yang wajib terkena air ketika kita berwudu. Dan agar wudu kita ini menjadi sah, agar wudu kita ini dinyatakan sah, maka kita harus melakukannya berdasarkan niat ibadah. Karena itu kita mengatakan yang pertama adalah niat. Jadi inilah hal-hal atau komponen yang wajib terpenuhi agar kemudian wudhu kita dinyatakan sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang perkara yang pertama ini, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amal itu hanyalah ada disebabkan karena niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu hanyalah akan diberikan ganjaran sesuai dengan niat yang mendasari dia melakukan hal yang dikerjakannya tersebut. Sehingga kita mengatakan, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa agar wudhu kita menjadi sah, maka inilah hal-hal yang wajib kita penuhi. Membasuh, berniat yang pertama tentunya, kemudian membasuh wajah, mencuci wajah, kemudian mencuci tangan hingga kedua siku, kemudian membasuh kepala, kemudian mencuci kaki hingga kedua mata kaki. Al-wudu li sihhatil wudu la budda min isti'abi jami'i a'dha'il wudu'i bil ma'. Agar wudhu kita dinyatakan sah, sekali lagi
maka wajib menyampaikan air ke seluruh anggota wudu. Dan anggota wudu sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan ada 4, ya. Yang pertama adalah wajah, kemudian yang kedua adalah tangan hingga siku, kemudian yang ketiga adalah kepala, kemudian yang keempat adalah kaki hingga mata kaki, hingga mata kaki. Seluruh anggota wudu ini sekali lagi wajib untuk terkena air. Ya, manakala ada seorang yang berwudu, kemudian dia tidak membasuh wajahnya, maka wudunya dinyatakan tidak sah. Demikian juga kalau dia tidak membasuh tangan hingga siku, demikian juga kalau dia tidak membasuh kepala atau dia tidak membasuh kaki, ya, atau yang bagian yang wajib dibasuhnya pada kaki, maka kita menyatakan bahwasanya wudunya dinyatakan tidak sah. Ya, wudunya tidak sah. Bagian apapun, sekecil apapun bagian tubuh, ketika tidak terkena air, ya, sekecil apapun anggota wudu ketika tidak terkena air, maka itu bisa menyebabkan wudu seseorang dinyatakan tidak sah. Ya, dan orang yang sengaja melakukannya, maka dia selain dinyatakan wudunya tidak sah juga akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari beliau oleh beberapa orang sahabat, yang antaranya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abu Hurairah dan dari Aisyah radhiyallahu taala anhum. Mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celakalah orang-orang yang tidak menyampaikan air, ya, ke tumit-tumit mereka, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, jadi dari keterangan ini kita mengetahui bahwa menyampaikan air ke seluruh anggota wudu, yang tadi telah kita sebutkan, ya, bahkan meski anggota wudu itu kecil, ya, dan tempatnya paling terakhir, ya, seperti yang disimbolkan di dalam hadis ini, kok tumit, ya, bagian anggota wudu yang paling terakhir dan tersembunyi, biasanya orang lalai, ya, menyepelekan hal tersebut, mencuci bagian tersebut, ya, sampai pada bagian tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan harus terkena air, dan kalau tidak maka akan ada sanksi yang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi. Anggota wudu yang pertama adalah wajah. Termasuk bagian dari wajah adalah mulut dan hidung, ya. Karena mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah, maka otomatis berkumur-kumur dan membersihkan bagian dalam hidung itu pun adalah merupakan wajib. Itu pun merupakan hal yang wajib. Ya, berkumur-kumur, al-madmadah, demikian juga al-istinsyaq, membersihkan bagian dalam hidung, itu adalah merupakan hal yang wajib. Kemudian ar-ra's, kepala, ya, dalam sebuah keterangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-udunani min ar-ra'si, ya, kedua telinga masuk dari bagian kepala. Karena itu membasuh telinga atau mencuci telinga, membersihkan telinga pun adalah merupakan hal yang wajib. Ya, disebutkan dalam hadis Abi Umamah tentang telinga tadi radhiyallahu anhu,
beliau berkata, tawadda'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, wa ghassala wajhahu salasan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci wajahnya sebanyak 3 kali, wa masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membasuh kepalanya, dan ketika beliau membasuh kepalanya beliau bersabda, al-udhunani minar ra'si, ya kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Jadi inilah sekali lagi anggota-anggota wudu yang wajib atau anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh dengan air ketika kita berwudu. Dalam Sahih Bukhari, ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sebuah judul bab, ya, tentang wudu ini. Dia mengatakan bab al-wudu'i marratan, ya, bab disyariatkannya berwudu satu kali. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa Nabi alaihissalatu wassalam pernah berwudu satu kali, dan inilah jumlah pengulangan yang wajib, hal yang wajib atau jumlah yang wajib ketika kita membasuh anggota-anggota tubuh, anggota-anggota wudu kita, ya, satu kali ini yang wajib, ya. Adapun yang 3 kali, ya, dan seterusnya, kadar yang lebih tersebut itu adalah sunnah, ya, tetapi yang wajib adalah satu kali. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tawadda'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi alaihi salatu wasallam, ya, pernah berwudu satu kali. Kemudian setelah itu beliau membawakan lagi judul bab dengan mengatakan bab al-wudu'u marrataini. Bab wudu 2 kali. Ya. An Abdullah bin Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tawadda'a anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrataini. Ya, Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu 2 kali. Jadi pernah sekali dan itulah yang wajib, dan pernah 2 kali, kadar yang lebih itu adalah merupakan hal yang disunnahkan. Setelah itu beliau kembali membawakan judul bab dengan mengatakan bab al-wudu'u salasan. Ya. Bab wudu 3 kali. Nah, ketika itu beliau membawakan hadis Umran, ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu mencontohkan wudu Nabi alaihissalatu wassalam di depan para sahabat-sahabatnya, dan ketika itu beliau berwudu 3 kali, kecuali ketika membasuh kepala, maka beliau membasuhnya hanya sekali. Nah, adakah yang selain daripada itu? Ya, ada. Ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, ya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya, juga beliau ketika itu mencontohkan wudu Nabi alaihi salatu wasallam di depan para sahabat. Ketika itu beliau membasuh 3 kali, kecuali, ya, ketika beliau mencuci tangan hingga siku, maka beliau mencucinya sebanyak 2 kali, ya, marratain. Ya, beliau mencucinya sebanyak 2 kali, dan ketika beliau membasuh kepala, maka beliau membasuhnya hanya sekali. Jadi itulah jumlah basuhan, ya, yang disyariatkan atau yang dicontohkan ketika berwudu. Sekali lagi, pernah Nabi alaihissalatu wassalam berwudu 1 kali, dan itulah yang wajib.
Kemudian pernah juga Nabi SAW berwudu 2 kali, dan itu adalah sunnah. Kemudian beliau juga pernah berwudu 3 kali, kecuali ketika membasuh kepala, maka beliau membasuhnya hanya sekali. Dan pernah juga beliau berwudu 3 kali, kecuali ketika mencuci tangan hingga siku, beliau mencucinya sebanyak 2 kali. Demikian juga ketika membasuh kepala, beliau membasuhnya sekali saja. Sehingga kita mengatakan bahwa al-kaifiyatul kamilah, cara yang lengkap ya, berwudu berdasarkan 2 hadis terakhir yang tadi kita perlihatkan, hadis Utsman dan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anil jami', ketika mencontohkan wudu Nabi SAW di hadapan para sahabat, ya, kita berkesimpulan bahwa cara yang lengkap ya, dari wudu Nabi SAW adalah sebagai berikut ya. Yang pertama niat dan basmalah, kemudian yang kedua mencuci tangan hingga pergelangan tangan, kemudian yang ketiga adalah berkumur-kumur, kemudian yang keempat adalah beristinsyak dan beristinsar, membersihkan hidung dengan air. Kemudian yang selanjutnya adalah ghuslul wajhi, mencuci wajah, kemudian ghuslul yad bil mirfaq, mencuci tangan hingga siku, kemudian mashur ra'si wal udhun, mengusap kepala dan telinga. Selanjutnya adalah ghuslur rijlaini, mencuci kedua kaki. Ya, mencuci kedua kaki inilah hal-hal atau cara berwudu yang lengkap ya, cara berwudu yang lengkap dimulai dari niat dan basmalah dan diakhiri dengan mencuci kedua kaki, dan setelah itu dianjurkan berdoa ya. Tentang niat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagaimana tadi telah disebutkan ya, bahwa setiap amalan itu didasarkan pada niatnya ya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut ya. Kemudian basmalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkurismallah. Tidak ada wudu bagi orang-orang yang tidak mengucapkan basmalah. Dari sini ulama mengatakan bahwasanya basmalah itu pun adalah merupakan hal yang wajib. Nah, selanjutnya kita saksikan tayangan tentang wudu secara lengkap ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wa amila bisunnati ila yawmiddin. الوضوء كما علم النبي صلوات الله والسلام عليه. أولا كان النبي صلوات الله والسلام عليه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا الإناء هو قريب من المد، والمد اللي هو يعني إناء يملأ ملء الكف مرة واحدة، والصاع مثل هذا 4 مرات. فكان النبي هذه هي يعني كمية الماء التي يستخدمها في الوضوء والغسل صلوات الله والسلام عليه. في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في تعليم وضوء النبي صلوات الله والسلام عليه أنه أتى بإداوة من ماء هذه قدر المد، فأفرغ على يديه فغسلهما 3، وهذا غسل اليدين إلى الرسغين هذا وجوبا عند القيام من النوم، فإن النبي نهى يعني من يقوم من النوم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها 3، وهي مستحبة عند كل وضوء أن يغسل أولا يعني يديه إلى الرسغين 3 مرات. قال ثم أدخل يده في الإناء فأخذ غرفة مضمض بها واستنشق، يعني جعل نصفها للمضمضة ونصفها للاستنشاق. والاستنشاق إدخال الماء إلى
يعني الأنف، وبالاستنثار كان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى. الغرفة الثانية والغرفة الثالثة، هذه المضمضة والاستنشاق، وهي الصحيح واجبة وداخلة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق. هذا الفم، المضمضة والأنف، داخل في معنى الوجه. قال: ثم أخذ غرفة وغسل بها وجهه، وغسل وجهه 3. غسل الوجه وهو فرض. ثم غسل يديه إلى المرفقين، بدأ باليمنى، والمرفق هو هذا المفصل الذي يقع بين العضد والساعد. والله تبارك وتعالى قال في الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والصحيح أن المرفق داخل، يعني يجب غسله لأنه داخل في دين. ثم أيضا خلد 3 غرفات وغسل يده اليسرى كذلك إلى المرفق. ثم مسح رأسه مرة واحدة، يقبل بهما ويدبر. يبدأ من مقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يعيدها إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه بفضل وضوئه. يضع السباحتين في داخل الأذن والإبهام من خارج الأذن، ومسح الرأس مرة واحدة. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 كذلك، وغسل رجله اليسرى كذلك إلى الكعبين 3. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، نودي من أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. Ya, jadi demikianlah ikhwah dan akhwat sekalian, cara berwudu yang lengkap. Nah, kita lihat pada bagian ini mencuci wajah. Batasan wajah itu yang mana? Nah, inilah batasan wajah. Untuk telinga ya sampai di sini, ya wajib terkena air pinggiran telinga. Demikian juga yang di sebelah yang sebaliknya, ya, pun harus dibasuh sampai di ujung telinga ini, pinggir telinga ini, pinggir daun telinga. Ya. Kemudian untuk dari atas ke bawah seperti ini ada semuanya adalah merupakan wajah. Itu adalah bagian yang terlihat ketika berhadap-hadapan. Karena itu maka bagian yang nampak dari jenggot, ya kalau jenggotnya lebat, ini adalah merupakan bagian yang harus terkena air. Ya. Bagian yang nampak dari jenggot ini adalah merupakan bagian yang harus terkena air. Dan kalau jenggotnya tipis maka dagu harus terkena air. Ya. Dan kalau jenggotnya lebat seperti ini, maka disunnahkan untuk menyela-nyela jenggot tersebut. Jadi inilah batasan wajah. Adapun kepala, ya, maka yang dimaksud dengan kepala adalah dimulai dari batas tumbuhnya rambut secara normal di sini, ya.
kemudian diusap ke belakang caranya sebagaimana tadi telah dicontohkan ya, dalam tayangan. Kemudian setelah itu dikembalikan usapan itu ke bagian tempat di mana dimulai usapan tersebut. Ya, selanjutnya langsung diiringi dengan membasuh telinga. Di sini tadi kita mengatakan bahwa usapan itu dimulai dari awal tumbuhnya rambut secara normal, sehingga kalau misalnya ada seorang yang rambutnya itu mulai tumbuh dari pertengahan kepala, ya, dari pertengahan kepala, maka tetap saja dia harus mulai mengusap ya kepalanya dari awal tumbuhnya rambut secara normal sampai ke tengkuk akhir tumbuhnya rambut secara normal. Itulah bagian kepala yang harus terkena air. Nah, bagaimana mengusap rambut yang seperti ini bagi wanita? Nah, selanjutnya untuk menjawabnya, mari kita lihat bersama tayangan berikut ini. كيف طريقة مسح الرأس للمرأة؟ هل مسح هي مثل الرجل ولا لا؟ يعني إذا أرادت أن تتوضأ إذا أرادت أن تتوضأ كيف طريقة لا فرق بين المسح يا شيخ؟ المرأة والرجل في المسح. السنة في المسح هو البداء بمقدم الرأس ثم الذهاب إلى القفا ثم الرد إلى من حيث بدأ. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الأخوات تقول أنه إذا فعلت هذا يعني شوش علي رأسي وأفسد علي ترتيبي. الأمر سهل، إما أن تعيد ترتيبه وإما أن إذا مسحت هكذا يكفي، ما حاجة الرجوع سنة، إنما يكفي أن يمسح بالذهاب إلى الخلف. الحمد لله. أمسح رأسي مع أذني مرة واحدة. Demikianlah ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal terkait dengan ibadah kita mengiringi sholat, ibadah yang merupakan syarat, satu di antara syarat sahnya sholat kita yaitu wudu. Semoga apa yang kita jelaskan tadi bisa dipahami dengan baik, dan kita akhiri penjelasan kita. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.